Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Filsafat Ilmu akan memaparkan ataupun menjelaskan materi kami terkait filsafat dan ilmu. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian filsafat. Filsafat adalah suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang sudah dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis. Konsep dasar mengenai bidang-bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Pengertian secara etimologi. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata philem atau philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat berarti cinta, kebijaksanaan, atau yang disebut love of wisdom. Sehingga seorang filsuf adalah pencinta, pendambah atau pencari kebijaksanaan. Pengertian filsafat menurut para ahli. Filsafat adalah ilmu yang sudah cukup berumur. Kita dapat merujuk pada ahlinya dari tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Setiap ahli dari masa ke masa menghasilkan persepsi berbeda, namun dalam medan makna yang menjurus ke arah yang sama pencairannya. Beberapa pengertian filsafat menurut para ahli akan disampaikan pada penjabaran berikut ini. Yang pertama, Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Dan yang kedua, Plato. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat. Dan yang ketiga, Bertrand. Filsafat adalah suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terbaru, tidak secara dangkal atau dogmatis, seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, secara kritis dalam artian, setelah segala sesuatunya diselidiki, masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh pertanyaan-pertanyaan itu, hingga kita menjadi sadar diri segala kekaburan dan kebingungan. Dan yang keempat, Berling. Filsafat adalah pemikiran-pemikiran yang bebas, diilhami oleh rasio mengenai segala sesuatu yang timbul dari pengalaman. Dan yang kelima, Karl atau Popper. Kita semua mempunyai filsafat yang masih menjadi misteri. Dan tugas pokok utama dari filsafat adalah untuk menyelidiki berbagai filsafat itu secara kritis, di mana filsafat yang telah dianut sebelumnya itu tidak diselidiki secara kritis atau dikutip dari perdebatan televisi. D. Ciri-ciri filsafat. Menurut Nur Afadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri utama, yakni 1. Universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Beberapa ahli lain menambah ciri-ciri lain, yaitu 1. Deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Krisis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlibat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. 3. Analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikir dunia dan kehidupan manusia. Evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif, maksudnya
upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. 5. Spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengadaian, dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahirlah. Metode filsafat. Seperti halnya dalam pengetahuan ilmiah, metode dan objek formal bidang filsafat tidak dapat dipisahkan. Setiap cabang metode dapat menentukan objek formalnya, memiliki metode dan logikanya sendiri sesuai dengan objek formal itu dan uraian teorinya. Intinya, ada banyak metode yang dapat digunakan untuk berfilsafat berdasarkan pegangan teorinya masing-masing. Misalnya, berfilsafat dapat dilakukan dengan cara dialektif, yaitu dengan mengambil konsep atau pengertian yang lazim diterima dan jelas, kemudian membuat bantahan dari pengertian lazim tersebut. Setelah itu, kedua pendapat yang saling bertentangan tersebut diambil simpulan atau jalan tengahnya untuk kemudian menjadi hakikat yang lebih baik dari sebelumnya. Beberapa metode filsafat antara lain: 1. Metode krisis, 2. Metode intuitif, 3. Metode spekulatif, 4. Metode matematis, 5. Metode empiris eksperimental, 6. Metode transcendental, 7. Metode dialektis, 8. Metode fenomenologis, 9. Metode eksistensialisme, 10. Analitika bahasa. 3. Metode spekulatif, 4. Metode matematis, 5. Metode empiris eksperimental, 6. Metode transcendental, 7. Metode dialektis, 8. Metode fenomenologis, 9. Metode eksistensialisme, 10. Analitika bahasa. A. Pengertian ilmu. Ilmu merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Masdar dari alima ya'lamu, yang berarti tahu atau mengetahui. Sementara itu, secara istilah diartikan sebagai idrokus saibi hakikoti, mengetahui sesuatu secara hakiki. Untuk lebih memahami pengertian ilmu, di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian. Yang pertama, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. B. Ciri-ciri ilmu. Secara umum, dari pengertian ilmu dapat diketahui apa sebenarnya yang menjadi ciri dari ilmu, meskipun untuk tiap definisi memberikan titik berat yang berlainan. Menurut De Liang-ji, secara lebih khusus menyebutkan ciri-ciri ilmu sebagai berikut. Yang pertama, empiris, berdasarkan pengamatan dan percobaan. Yang kedua, sistematis, tersusun secara logis serta mempunyai hubungan saling bergantung dan teratur. Yang ketiga, objektif, terbatas dari prasangkaan dan kesukaan pribadi. Yang keempat, analitis, menguraikan persoalan menjadi bagian-bagian yang terinci. Yang kelima, verifikatif, dapat diperiksa kebenarannya. Sementara itu, Berling menyebutkan ciri ilmu pengetahuan ilmiah adalah mempunyai dasar pembenaran, bersifat sistematik, bersifat intersubjektif. Ilmu perlu dasar empiris. Apabila seseorang memberikan keterangan ilmiah, maka keterangan itu harus memungkinkan untuk dikaji dan diamati. Jika tidak, maka hal itu bukanlah suatu ilmu atau pengetahuan ilmiah, melainkan suatu pemikiran atau pengetahuan biasa yang lebih didasarkan pada keyakinan tanpa peduli apakah faktanya demikian atau tidak. Upaya-upaya untuk melihat fakta-fakta memang merupakan ciri empiris dari ilmu.
Namun demikian, bagaimana fakta-fakta itu dibaca atau dipelajari jelas memerlukan cara yang logis dan sistematis, dalam arti urutan cara berpikir dan mengkajinya serta dengan tertata dan logis, sehingga setiap orang dapat menggunakannya dalam melihat realitas faktual yang ada. Ilmu dapat dibagi menjadi cabang-cabang yang berbeda berdasarkan subjek studinya, yang biasanya dikelompokkan menjadi 3 cabang utama sebagai berikut. Ilmu alam, cabang ilmu yang berkaitan dengan deskripsi, prediksi, dan pemahaman fenomena alam, mempelajari alam dalam arti luas berdasarkan hukum alam dan dunia fisik, contohnya ilmu biologi, kimia, dan fisika. Ilmu sosial, cabang ilmu yang didedikasikan untuk studi tentang masyarakat dan hubungan antara individu dalam masyarakat tersebut. Cabang ilmu ini mempelajari bagaimana cara orang berinteraksi satu sama lain, berperilaku, berkembang sebagai budaya, dan mempengaruhi dunia. Contohnya adalah ilmu ekonomi, psikologi, sosiologi, hukum, politik, bahasa, antropologi, dan banyak lagi. Ilmu-ilmu formal, cabang ilmu yang mempelajari konsep-konsep abstrak yang berkaitan dengan sistem formal seperti ilmu matematika, ilmu logika, komputer, teoritis, statistik, kecerdasan buatan, logistik teoritis, teori sistem, teori keputusan, teori permainan, dan sebagainya. Jenis-jenis ilmu. Berdasarkan tujuan, ilmu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang pertama ilmu teoris dan kedua ilmu praktis. Ilmu teoris adalah ilmu-ilmu yang penyelidikannya bertujuan memperoleh pengetahuan tentang kenyataan, sedangkan ilmu praktis adalah ilmu-ilmu praktis atau produktif yang penyelidikannya bertujuan menjelaskan perbuatan yang berdasarkan pada pengetahuan. Aspek peninjau ilmu. Untuk memperoleh kebenaran, perlu dipelajari teori-teori kebenaran. Beberapa alat atau tools untuk memperoleh atau mengukur kebenaran ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasionalis, penalaran manusia yang merupakan alat utama untuk mencari kebenaran. Kemudian kedua, empiris, alat untuk mencari kebenaran dengan mengandalkan pengalaman indera sebagai pemegang peranan utama. Yang ketiga adalah logical positivis, atau penggunaan logika untuk menumbuhkan kesimpulan yang positif atau benar. Yang keempat, pragmatis, atau nilai lahir dari suatu ide atau kebenaran yang disepakati adalah kegunaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis.